Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini mari kita belajar dari kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon tuntunan kuasanya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami sampai detik ini, kami muliakan namamu sebab Engkau Allah yang sungguh baik, setia menghembuskan nafas kehidupan, menjaga memelihara kami sampai detik ini. Melalui kesempatan ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu sebagai bekal bagi kami menempuh kehidupan ini. Tuntun kami semua dengan kuasa-Mu agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab saat ini. Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Saya akan bacakan bagian Alkitab ini bagi kita semua. Judul bacaan kita, Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian bacaan kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, kisah orang Samaria yang murah hati sesungguhnya merupakan jawaban Yesus atas pertanyaan apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ini pertanyaan yang menarik sekali, saudara sekalian. Apa yang harus diperbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Saya pikir Anda juga pernah mengajukan pertanyaan yang sama. Apa yang harus aku lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Kita semua membutuhkan jawaban atas pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini ternyata datang dari seorang yang terpandang menguasai hukum agama, handal dalam hal menafsir isi kitab suci, dan menduduki posisi yang sangat penting di lembaga mahkamah agama kala itu. Orang ini namanya tidak disebutkan oleh Lukas.
Lukas hanya menyebut posisi kedudukan orang ini sebagai ahli Taurat. Jadi penginjil Lukas hanya menyebutkan posisi orang tersebut dalam masyarakat, yakni sebagai ahli Taurat. Pertanyaan si ahli Taurat ini sesungguhnya adalah pertanyaan kita. Coba kita renungkan pertanyaan dari si ahli Taurat ini. Mulai dari kelas sekolah minggu, kita sudah ditanyakan siapa yang suka masuk surga. Anda masih ingat kenangan waktu dulu di sekolah minggu? Siapa yang suka masuk surga? Guru-guru sekolah minggu sering menanyakan pertanyaan yang semacam itu. Bahkan saat kita bersekolah minggu, ada satu lagu yang populer. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Ini lagu yang diajarkan. Pikiran kita dijejali dengan gambaran surga, tempat yang senang, tempat yang menyenangkan, tempat yang kita rindukan. Karena di situ kita ada bersama-sama dengan Allah, siang malam kita ada bersama-sama dengan Allah. Tidak ada air mata, tidak ada duka cita, yang ada adalah sukacita, dan kita ada bersama-sama dengan malaikat di surga. Ini yang diajarkan kepada kita sejak kita masih sekolah minggu. Nah, sedangkan neraka digambarkan sebaliknya, tempat yang penuh dengan kesengsaraan dan kehinaan. Karena itu banyak orang yang suka masuk surga, suka beroleh hidup yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, saya sangat berterima kasih kepada si ahli Taurat ini. Dari pertanyaannya ini kita beroleh jawaban dari Yesus. Kita bisa tahu apa jawaban Yesus ketika orang bertanya apa yang harus kami perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Saudara, si ahli Taurat telah mengajukan pertanyaan apa yang harus kita perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Dari pertanyaan ini terkesan bahwa untuk beroleh hidup yang kekal sangat bergantung pada perbuatan kita. Banyak orang berpegang pada keyakinan bahwa kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Iman kemudian dihubungkan dengan kegiatan seremonial. Iman dihubungkan dengan aktivitas kita dalam ibadah, bukan kegiatan sosial. Begitu kuatnya pandangan ini mendesak Yakobus untuk menulis, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maksud Yakobus, jangan pisahkan antara iman dan perbuatan. Tidak ada dualisme pandangan. Bagi kitab Yakobus, bicara iman itu berarti bicara perbuatan. Dalam kisah yang Yesus ceritakan, kita melihat jawaban Yesus. Yesus mengajak si penanya kembali pada kitab suci. Back to Bible. Martin Luther katakan, sola scriptura, hanya oleh kitab suci, hanya oleh Alkitab kita diselamatkan. Baca dan temukan jawabannya dalam kitab suci. Dan ternyata si ahli Taurat ini sudah tahu jawabannya. Ketika Yesus mengatakan demikian, dia pun menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah jawaban ini salah? Yesus menegaskan, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Yesus tidak menyalahkan si ahli Taurat. Yesus di sini menghargai apa yang dikatakan oleh si ahli Taurat, bahwa jawabannya itu benar. Jika ingin beroleh hidup yang kekal, milikilah kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Saudara, jawaban untuk beroleh hidup yang kekal sudah kita dengar saat ini. Si ahli Taurat ketika menjawab
dia tidak sembarang menjawab. Apa yang dia katakan tadi itu sesungguhnya dikutip dari kitab Imamat pasal 19 ayat 18 dan kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 ditegaskan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18 ditegaskan di sana, kasihilah sesamamu manusia. Jadi simpulannya, jika ingin beroleh hidup yang kekal, kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia. Intinya, hiduplah dalam kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Saya mengajak kita semua yang mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita telah mengasihi Allah? Apakah selama ini kita telah mengasihi sesama manusia? Atau lebih tegasnya lagi, apakah selama ini kita telah menjadi sesama manusia? Saudara, di sini pergumulan hidup muncul di saat si ahli Taurat bertanya lagi kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Siapa sesamaku manusia? Si ahli Taurat menanyakan itu. Untuk apa? Mengapa dia bertanya seperti itu? Bukankah jawaban telah Yesus berikan? Mengapa dia masih bertanya, siapakah sesamaku manusia? Saya melihat latar belakangnya pada ayat yang ke-25. Ternyata si ahli Taurat ini mengajukan pertanyaan adalah untuk mencoba Yesus, dan Yesus tahu itu. Karena itu, Yesus mengembalikannya kepada si ahli Taurat. Apa yang kau baca dalam kitab suci? Dan ternyata si ahli Taurat ini sudah tahu jawabannya. Ketika dikatakan oleh Yesus itu benar, dia masih menyusul dengan sebuah pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Saudara, ini pertanyaan yang kelihatannya mudah, tapi berbahaya bagi Yesus. Kalau Yesus menjawab, sesamaku manusia adalah orang Yahudi, orang Israel, yang selama ini disebut umat pilihan Allah, maka ini akan melahirkan kebanggaan pada diri si ahli Taurat ini, dan ini melanggengkan label kafir bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Sebaliknya, jika Yesus mengatakan bahwa sesamaku manusia adalah bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel, jawaban ini pasti melahirkan kebencian dari orang-orang Yahudi kepada Yesus. Jadi Yesus berada pada posisi yang dilematis. Karena itu, Yesus tidak langsung menjawabnya. Yesus menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Saudara, dalam cerita orang Samaria yang murah hati, Yesus memposisikan orang Yahudi pada posisi orang yang mentaati hukum Taurat. Ketika imam dan orang Lewi yang adalah orang Yahudi melihat orang yang jatuh ke tangan penyamun hampir mati, mereka melewatinya dari seberang jalan. Pertanyaan kita, mengapa mereka melewatinya? Ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, mereka adalah pelayan Bait Allah. Itu berarti mereka tidak mau menghabiskan waktu di pinggir jalan menolong orang yang hampir mati itu. Lalu pelayanan di Bait Allah terbengkalai. Yang kedua, imam dan orang Lewi ini sangat tahu persis isi hukum Taurat, yang mana jika seseorang bersentuhan dengan darah, apalagi orang mati, dia akan menjadi najis. Nah, karena ketatan mereka pada ketentuan hukum Taurat ini, mereka melewati orang yang hampir mati ini. Mereka lebih mengutamakan pelayanan kultis, pelayanan ibadah,
daripada menolong orang yang hampir mati. Nah, Yesus kemudian melanjutkan ceritanya. Orang ketiga yang lewat adalah orang Samaria. Orang Samaria. Selama ini orang Yahudi benci dengan orang Samaria. Karena orang Yahudi memahami orang Samaria ini darahnya tidak lagi asli Israel. Orang Yahudi berpandangan ketika orang Samaria dibuang ke tanah Asyur, mereka kawin mawin dengan orang Asyur. Karena itu orang Yahudi memandang orang Samaria sebelah mata dan mereka memusuhinya. Nah, ini menarik saudara sekalian. Orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dialah yang menolong orang yang hampir mati, mengobati dan membayar semua biaya pengobatan. Usai menceritakan ini, Yesus bertanya, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Saya harap kita memperhatikan dengan baik pertanyaan Yesus ini. Yesus mempertanyakan di sini, siapakah yang pantas disebut sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawaban si ahli Taurat tepat. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lalu Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara, bagi si ahli Taurat ini tidak mudah. Selama ini dia memandang orang Samaria itu musuh, dibenci. Mereka tidak mau berinteraksi dengan orang Samaria. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa orang Samaria itu adalah sesama manusia, Yesus menyuruh dia, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Apa yang Yesus perintahkan ini tidak mudah dilakukan oleh si ahli Taurat. Sekian tahun dia berada pada stigma negatif tentang orang Samaria. Dan kali ini, dan Yesus menyuruh dia untuk menjumpai orang-orang Samaria dan mengasihi mereka. Saudara, saya harap kita semua mendapatkan pencerahan dari cerita ini. Di sini saya mendapatkan 3 hal yang sangat prinsip sebagai bekal bagi kita dalam menempuh kehidupan ini. Yang ketiga, itu sangat penting untuk menjadi perhatian kita. Yang pertama, orang Samaria yang selama ini dimusuhi oleh orang Yahudi ternyata adalah sesama manusia. Itu berarti sesama manusia itu melampaui batas suku, melampaui batas agama, melampaui batas wilayah, melampaui batas bangsa dan ras. Dengan cerita ini, Yesus mau mengatakan bahwa orang yang melukai hatimu pun adalah sesama manusia. Orang yang menyakiti hatimu pun adalah sesamamu manusia. Kasihilah mereka. Sejujurnya, ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah. Tetapi mengasihi orang yang menyakiti hati kita, melukai perasaan kita, itu tidak mudah. Ini masalah hati, saudara sekalian. Jadi perintah Yesus untuk mengasihi sesama bukan hal yang gampang. Yang mudah adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas dendam. Orang yang menyakiti hati saya harus membalasnya. Itu yang mudah. Tetapi mengasihi orang yang menyakiti hati saya, itu tidak mudah, saudara sekalian. Perintah Yesus radikal. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Perintah ini bertentangan dengan logika akal budi kita. Musuh yang logis adalah dibenci, dimusuhi. Mengasihi musuh, ini tidak mudah. Tetapi Yesus memberi perintah ini kepada kita. Dan mau tidak mau, kita harus melakukannya.
mengasihi musuh, dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita, saya yakin kita tidak mungkin melakukannya. Karena itu mintalah pertolongan Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita untuk melaksanakan perintah Yesus ini. Yang kedua, cerita ini mengajarkan kita jangan berlindung di balik simbol keagamaan. Alasan si imam dan orang Lewi tidak menolong orang yang jatuh ke tangan penyamun adalah kesibukan pelayanan di Bait Allah, ketentuan hukum Taurat. Mereka tidak ingin terlambat, tidak ingin jubah kena darah, tidak ingin disalahkan karena menyentuh darah. Mereka menjaga benar jubah keagamaan dan hukum Bait Allah. Dalam kisah ini, Yesus mengajarkan kita ada nilai yang lebih tinggi dari kesibukan ritual, dari kesibukan ibadah. Nilai yang tertinggi itu adalah kemanusiaan. Tuhan memanggil kita untuk berbelas kasihan kepada sesama, menolong sesama, dan melepaskan sejenak kesibukan ritual kita ketika kita melihat sesama hampir mati. Nyawa manusia bagi Yesus sangat berharga, lebih berharga dari kesibukan ritual di gereja. Yang ketiga, menjadi sesama berarti berbelas kasihan kepada sesama. Lawan dari berbelas kasihan adalah cuek, tidak peduli, bermasa bodoh, dan merendahkan orang. Semua ini berakar dari hati. Yesus mengajarkan kita melalui cerita ini, milikilah hati yang berbelas kasihan, agar kita menjadi sesama bagi orang lain. Di puncak bukit Golgota, Yesus memberikan teladan. Ketika dia melihat orang-orang yang menyakiti hatinya, yang melukai hatinya, Yesus mengucapkan doa ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus dilukai, disakiti, tetapi Yesus memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti dan melukai hatinya. Di puncak bukit Golgota, Yesus mengorbankan nyawanya, menjadi penebusan dosa bagi manusia. Itulah kasih Yesus. Dia berbelas kasihan bagi kita, bagi saudara dan saya. Karena itu, Yesus memanggil kita untuk memiliki hati yang mengasihi, untuk berbelas kasihan kepada sesama kita yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Selamat mengasihi, hiduplah dalam belas kasihan, agar engkau menjadi sesama bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.